Selamat datang sahabat Polyglot di video tutorial pembelajaran Neuro Polyglot System. Sebelum memulai untuk mengingat beberapa kosakata dalam video kali ini, ada beberapa tahapan penting yang perlu Anda ketahui sebagai panduan dalam menggunakan video tutorial kali ini. Dan 3 tahapan penting tersebut yaitu, yang pertama adalah pengucapan. Jadi nanti Anda akan dipandu melalui audio beberapa pengucapan dalam 7 atau 8 bahasa yang sudah kita sediakan. Sedangkan yang kedua yaitu asosiasi. Jadi nanti Anda akan dipandu untuk mengasosiasikan gambaran-gambaran yang sudah ada pada slide yang nantinya akan kita ingat. Dan yang terakhir yaitu narasi cerita. Nah, jadi nanti sahabat Polyglot akan dipandu melalui narasi-narasi yang sudah kita suguhkan dalam video kali ini. Dan itu saja, saya ucapkan selamat belajar untuk menjadi seorang Polyglot bersama Neuro Polyglot System. Kosakata melempar. Melempar dalam bahasa Inggris yaitu throw, 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 yang digambarkan dengan cikitaro. Melempar dalam bahasa Perancis yaitu jeter atau lancer. Jeter atau lancer. Jeter atau lancer. Yang digambarkan dengan mobil New Lancer. Melempar dalam bahasa Jerman yaitu werfen. 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 Yang kita rename untuk menjadi nama sebuah spare part, yaitu werfen. Melempar dalam bahasa Spanyol yaitu lanzar. 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 Yang kita gambarkan dengan mobil New Lancer. Melempar dalam bahasa Arab yaitu romi. Yang kita gambarkan dengan nama seorang hipnosis, yaitu Romi Rafael. Melempar dalam bahasa Jepang yaitu nageru atau tausu. Nageru atau tausu. Nageru atau tausu. Yang kita gambarkan dengan seekor naga dan tahu sumedang. Melempar dalam bahasa Korea yaitu donjida. 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 Yang kita gambarkan dengan nama seorang artis Donita. Menggambarkan dalam bahasa Mandarin yaitu reng, reng, reng atau pao, 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 yang kita gambarkan dengan areng. Baik, sekarang sahabat Polyglot, coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan sesuai pada gambar yang sudah kita sediakan. Jadi tugas Anda adalah cukup memvisualisasikan saja sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Narasinya yaitu bayangkan Romi Rafael naik Daihatsu Lancer dengan Donita sambil makan cikitaro dan tahu sumedang. Mereka ingin membeli spare part merek werfen. Tiba-tiba di tengah jalan ada seekor naga, lalu Romi Rafael melempar areng ke arah ular naga. Saya ulangi, bayangkan Romi Rafael, dia sedang mengendarai mobil Daihatsu Lancer bersama dengan Donita sambil makan cikitaro dan tahu sumedang. Mereka ingin membeli spare part merek werfen. Namun secara tiba-tiba ada seekor naga di tengah jalan dan akhirnya Romi melemparkan areng ke arah ular naga. Kosakata menggunakan dalam bahasa Inggris yaitu use, 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 yang kita gambarkan dengan USA, United States. Menggunakan dalam bahasa Perancis yaitu utiliser, 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 yang kita gambarkan dengan nama sebuah universitas yaitu UT Laser, kepanjangan dari Universitas Teknologi Laser. Menggunakan dalam bahasa Jerman yaitu Benutzen, Benutzen,
benutzen atau brauchen, 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 yang digambarkan dengan the rain jika diartikan artinya adalah hujan. Jadi untuk kata benutzen itu digambarkan dengan kata hujan atau the rain. Menggunakan dalam bahasa Spanyol yaitu usar, yang digambarkan dengan waktu asar. Menggunakan dalam bahasa Jepang yaitu shio atau sukao yang digambarkan dengan orang sakau. Menggunakan dalam bahasa Korea yaitu seda yang digambarkan dengan minuman soda. Menggunakan dalam bahasa Mandarin yaitu sheyung yang digambarkan dengan sarung. Baik, sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan pada gambar-gambar yang sudah kita sediakan pada slide tersebut sesuai dengan narasi yang akan nanti saya berikan. Baik, sudah siap untuk narasinya? Fokus, konsentrasi. Anda bayangkan bahwasanya ada sebuah band, namanya band The Rain. Dia konser di Amerika Serikat atau USA. Konsernya di kampus UT Laser yang tadi sudah saya sebutkan, kepanjangan dari Universitas Teknologi Laser. Nah, mereka ngeband menggunakan kain sarung sampai waktu asar. Lalu banyak mahasiswanya yang sakau akibat konsumsi banyak minuman bersoda. Saya ulangi, bayangkan band Rain, dia mengadakan konser tour di Amerika Serikat atau USA di kampus UT Laser, Universitas Teknologi Laser. Mereka menggunakan kain sarung hingga waktu asar. Lalu banyak mahasiswanya yang sakau akibat konsumsi banyak minuman bersoda. Kosakata bersembunyi. Bersembunyi dalam bahasa Inggris yaitu hide, yang digambarkan dengan seorang perempuan yang sedang hide. Bersembunyi dalam bahasa Perancis yaitu cacher, yang digambarkan dengan penyakit cacar. Bersembunyi dalam bahasa Spanyol yaitu ocultar atau esconder. Ocultar atau esconder. Untuk kata yang akan kita asosiasikan atau kita gambarkan yaitu kata esconder dengan gambaran es cendol. Bersembunyi dalam bahasa Jerman yaitu verstecken atau verbergen. Untuk kata yang akan kita asosiasikan yaitu kata verstecken dengan percetakan. Bersembunyi dalam bahasa Arab yaitu jalida yang kita gambarkan dengan jilid buku. Bersembunyi dalam bahasa Jepang yaitu kakusu yang kita gambarkan dengan kakus. Bersembunyi dalam bahasa Korea yaitu sumgida yang kita asosiasikan atau kita gambarkan dengan seorang pelawak sogi. Bersembunyi dalam bahasa Mandarin yaitu yin chang yang kita gambarkan dengan daging cincang. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda imajinasikan, Anda bayangkan sesuai pada gambar yang sudah kita suguhkan dalam slide ini. Tugas Anda yaitu cukup membayangkan saja sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Oke, sudah siap? Fokus. Sekarang Anda bayangkan ada seorang wanita yang kena haid dan kena penyakit cacar setelah dia minum es cendol dan makan daging cincang. Lalu dia pup
ke kaskus. Setelah itu dia pergi ke percetakan bersama Sogi, seorang pelawak, untuk membuat jilid buku. Saya ulangi, narasinya bayangkan ada seorang perempuan atau wanita yang sedang kena haid dan cacar. Setelah dia minum es cendol dan makan daging cincang. Lalu dia pup di kaskus. Setelah itu dia pergi ke percetakan bersama Sogi untuk membuat jilid buku. Kosakata gunting. Gunting dalam bahasa Inggris yaitu scissors. Scissors. Scissors yang digambarkan dengan sisir. Gunting dalam bahasa Prancis yaitu le ciseaux. Le ciseaux. Le ciseaux yang digambarkan dengan nama sebuah desa di Bogor yaitu Cisauk. Gunting dalam bahasa Jerman yaitu die Schere. Die Schere. Die Schere yang digambarkan dengan daun sirih. Gunting dalam bahasa Spanyol yaitu las tijeras. Las tijeras. Las tijeras. Untuk bahasa Spanyol, untuk huruf J dibaca H. Jadi untuk kata bertuliskan tijeras dibaca tijeras, yang digambarkan dengan teras rumah. Baik untuk gunting dalam bahasa Jepang yaitu hasami, yang digambarkan dengan kunyit asam. Gunting dalam bahasa Korea yaitu gowi, gawi, gawi, yang digambarkan dengan gunung kawi. Yang terakhir, gunting dalam bahasa Mandarin yaitu Chien Tao, Chien Tao, Chien Tao, yang digambarkan dengan seorang artis Indonesia yaitu Cinta Laura. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda imajinasikan sesuai dengan gambar yang sudah kita suguhkan dalam slide. Tugas Anda hanyalah fokus dan dengarkan narasi yang akan saya berikan. Baik, untuk narasinya yaitu bayangkan Cinta Laura, dia ingin membeli rumah di daerah Bogor, tepatnya di Cisauk, yang mana teras rumahnya itu menghadap ke Gunung Kawi, agar dia bisa sisiran dan minum kunyit asam sambil gunting daun sirih di rumahnya. Saya ulangi, bayangkan Cinta Laura, dia ingin membeli sebuah rumah di daerah Bogor Cisauk, yang mana teras rumahnya itu menghadap ke Gunung Kawi. Agar apa? Agar dia bisa sisiran rambutnya dan minum kunyit asam sambil menggunting daun sirih. Kosakata air. Air dalam bahasa Inggris yaitu water. 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 Yang digambarkan dengan water boom atau kolam renang. Water boom. Air dalam bahasa Perancis yaitu la mer. La mer. La mer. Yang digambarkan dengan seorang motivator Indonesia yaitu Mary Riana. Air dalam bahasa Jerman yaitu das Wasser. Das Wasser. Das Wasser. Yang digambarkan dengan seseorang yang sedang kena wasir. Air dalam bahasa Spanyol yaitu la agua. La agua. La agua, yang digambarkan dengan nama merek minuman yaitu Aqua. Air dalam bahasa Jepang yaitu mizu. Mizu. Mizu, yang digambarkan dengan merek tisu Mizu. Air dalam bahasa Korea yaitu mol. Mol. Mol, yang digambarkan dengan sebuah mall. Sedangkan yang terakhir, air dalam bahasa Mandarin yaitu shui. Shui. Shui, yang digambarkan dengan ocit yang sedang bilang suwe.
Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan sesuai dengan gambar yang sudah kita suguhkan pada slide. Jadi tugas Anda adalah fokus untuk mengimajinasikan narasi yang akan saya berikan. Baik, sudah siap untuk narasinya? Bayangkan, setelah berenang di waterboom, Mary Riana, pamannya, kena gejala wasir. Lalu Mary Riana itu meminta Ocit untuk membeli aqua dan tisu merek Mizu di mall, namun Ocit bilang suwe. Saya ulangi, bayangkan narasinya, setelah berenang di waterboom, pamannya Mary Riana, dia terkena gejala wasir. Lalu Mary Riana meminta Ocit untuk membeli aqua dan tisu merek Mizu di sebuah mall. Namun si Ocit malah bilang suwe. Kosakata terong. Terong dalam bahasa Inggris yaitu eggplant. Eggplant. Eggplant yang digambarkan dengan rambu kereta api yang mana bentuknya seperti huruf X dan atasnya bertuliskan stop atau pelan. Terong dalam bahasa Perancis yaitu la aubergine. La aubergine. La aubergine. Sedangkan terong dalam bahasa Jerman yaitu die Aubergine. Die Aubergine. Die Aubergine. Yang digambarkan sama antara bahasa Perancis dan bahasa Jerman yaitu seseorang yang sedang nguber. Yang diuber adalah gina. Jadi kata aubergine yaitu seseorang yang sedang nguber atau mengejar. Yang dikejar adalah gina. Terong dalam bahasa Spanyol yaitu la berenjena. La berenjena. La berenjena. Yang kita gambarkan dengan KB, keluarga berencana. Jadi kata berenjena kita samakan dengan berencana. Terong dalam bahasa Jepang yaitu nasu. Nasu, nasu yang kita gambarkan dengan pesawat Apollo NASA milik Amerika Serikat. Terong dalam bahasa Korea yaitu gaji. Gaji, gaji yang kita gambarkan dengan uang, uang gaji. Sedangkan terong dalam bahasa Mandarin yaitu chiece, chiece, chiece. Di sini untuk kata chiece akan kita rename menjadi nama sebuah merek. Jadi kata chiece itu kita rename menjadi nama merek dari pesawat Apollo NASA. Jadi pesawat Apollo NASA itu mereknya dari Cina dengan merek Chiece. Baik, sekarang sahabat polyglot coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Untuk narasinya yaitu, bayangkan ada sebuah rambu yang bertuliskan stop atau pelan-pelan yang bentuknya ada seperti huruf X. Nah, di situ ada seseorang yang sedang menguber Gina. Karena apa? Karena Gina telah melarikan uang gaji dan uang administrasi keluarga berencana untuk membeli terong. Gina melarikan diri dengan naik pesawat Apollo NASA yang bertuliskan Chiece. Saya ulangi, bayangkan ada sebuah rambu kereta api yang bertuliskan stop atau pelan, yang mana ada tulisan awas kereta api dalam bentuk huruf X. Lalu di situ ada seseorang yang sedang nguber Gina. Karena apa? Karena Gina telah mengambil uang gaji
dan uang administrasi keluarga berencana. Lalu Gina kabur dengan naik pesawat NASA yang mereknya buatan Cina, yaitu mereknya Chieze. Kosakata jaket. Jaket dalam bahasa Inggris yaitu jacket. Jacket. Jacket yang digambarkan dengan sebuah jaket. Jaket dalam bahasa Perancis yaitu la veste. La veste. La veste yang digambarkan dengan pesta pernikahan. Jaket dalam bahasa Jerman yaitu die Jacke. Die Jacke. Die Jacke yang digambarkan dengan Jackie Chan. Jaket dalam bahasa Spanyol yaitu la chaqueta. La chaqueta. La chaqueta yang digambarkan dengan jaket. Jaket dalam bahasa Jepang yaitu jaquetto. 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 Dan jaket dalam bahasa Korea yaitu jacket. 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 Berhubung kata jaket dalam bahasa Jepang dan Korea adalah bahasa serapan yang berasal dari bahasa Inggris, jadi cukup kita samakan gambarannya dengan sebuah jaket. Sedangkan jaket dalam bahasa Mandarin yaitu wai tao. Wai tao. Wai tao. Yang ana singkatan dari kue tahu. Wai tao singkatan dari kue tahu. Baik, sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang tertera pada slide tersebut sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sekarang fokuskan, Anda bayangkan jaketnya Jackie Chan itu di dalam jaketnya banyak kue tahu. Pas Jackie Chan menghadiri pesta pernikahan. Saya ulangi, bayangkan di dalam jaket milik Jackie Chan itu dia menyimpan banyak kue tahu. Pas waktu Jackie Chan menghadiri pesta pernikahan sahabatnya. Kosakata modern dalam bahasa Inggris yaitu modern. 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 Kosakata modern dalam bahasa Perancis yaitu moderne. 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 Dan kosakata modern dalam bahasa Jerman yaitu modern. 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 Kosakata modern dalam bahasa Spanyol yaitu moderno. 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 Untuk kosakata modern dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan bahasa Spanyol berhubung sama. Jadi untuk keempat bahasa tersebut kita gambarkan dengan satu gambar, yaitu sebuah perumahan modern land. Nama perumahannya adalah modern land. Baik, untuk bahasa Arab yaitu hadisun. Hadisun. Hadisun yang digambarkan dengan buku hadis. Modern dalam bahasa Jepang yaitu gendai no. Gendai no. Gendai no yang digambarkan dengan kendi. Modern dalam bahasa Korea yaitu Hyundai. Hyundai. Hyundai yang digambarkan dengan mobil Hyundai. Modern dalam bahasa Mandarin yaitu Xiantai. Xiantai. Xiantai yang digambarkan dengan seekor gorila yang sedang santai. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan, fokus pada gambar yang ada pada slide, lalu Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Narasinya yaitu, bayangkan di sebuah perumahan modern land itu ada seekor gorila yang sedang duduk santai di dalam sebuah mobil Hyundai sambil baca buku tentang hadis dan minum pakai kendi. Saya ulangi, bayangkan
di perumahan Modern Land ada seekor gorila yang sedang duduk santai di dalam sebuah mobil Hyundai, yang mana hewan tersebut sedang membaca buku tentang hadis dan minum dengan menggunakan kendi. Kosakata singkong. Singkong dalam bahasa Inggris yaitu gezeven, yang digambarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Kosovo. Singkong dalam bahasa Prancis yaitu le manioc. Sedangkan singkong dalam bahasa Jerman yaitu der Maniok. Untuk bahasa Prancis dan bahasa Jerman kita gambarkan dengan gambar yang sama, yaitu seseorang yang maniak makan singkong. Singkong dalam bahasa Spanyol yaitu la mandioca, yang digambarkan dengan seseorang yang sedang mandi. Singkong dalam bahasa Jepang yaitu kiasaba, dan singkong dalam bahasa Korea yaitu kasaba. Untuk bahasa Jepang dan bahasa Korea kita gambarkan dengan satu benda yang sama yaitu parfum Casablanca. Singkong dalam bahasa Mandarin yaitu mushu, yang digambarkan dengan muso, buku tentang musuh 30 SPKI. Baik, sekarang sahabat Polyglot, coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan, Anda fokus untuk mengimajinasikan gambar-gambar tersebut yang sudah saya sediakan pada slide sesuai dengan narasi yang nanti akan kita berikan. Baik, sudah siap? Narasinya yaitu bayangkan di negara Kosovo masyarakatnya itu pada maniak makan singkong sambil mandi pakai parfum Casablanca dan baca buku sejarah tentang PKI 30 SPKI yang didalangi oleh musuh. Saya ulangi, bayangkan di negara Kosovo itu banyak masyarakatnya yang maniak makan singkong sambil mandi pakai parfum Casablanca dan baca buku Musso tentang 30 SPKI. Kosakata bukit. Bukit dalam bahasa Inggris yaitu hill, yang digambarkan nanti dengan nama sebuah jalan yaitu Hill Street di Amerika Serikat, atau digambarkan dengan polisi Hill Street. Bukit dalam bahasa Prancis yaitu colline, dan bukit dalam bahasa Spanyol yaitu colina. Berhubung kedua kosakata tersebut mirip, maka kita akan gambarkan dengan satu ikon yang sama yaitu penyanyi asal Amerika Serikat yaitu Phil Collins. Bukit dalam bahasa Jerman yaitu Hügel, yang kita gambarkan dengan ugal-ugalan. Seseorang yang sedang naik motor ugal-ugalan. Bukit dalam bahasa Jepang yaitu Oka, yang kita gambarkan dengan nama seorang artis Indonesia, Okan. Bukit dalam bahasa Korea yaitu Ondok, yang kita gambarkan dengan endok atau telur. Bukit dalam bahasa Mandarin yaitu Shan, yang kita gambarkan dengan nama sebuah kota di Amerika Serikat yaitu San Francisco. Baik, sekarang sahabat Polyglot, coba Anda fokuskan pikiran Anda untuk membayangkan sesuatu yang ada pada slide. Jadi gambar-gambar yang terdapat pada slide Anda bayangkan, Anda imajinasikan
sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, sekarang Anda bayangkan di Jalan Hill Street, Phil Collins dan Okan, mereka naik motor ugal-ugalan, balapan untuk mendapatkan hadiah endok atau telur di Jalan Hill Street. Lalu dia diuber-uber sama polisi sampai ke kota San Francisco. Saya ulangi, bayangkan di jalan bernama Hill Street, Phil Collins dan Okan, mereka balapan ugal-ugalan untuk mendapatkan hadiah endok atau telur. Lalu mereka dikejar-kejar oleh polisi Hill Street sampai ke kota San Francisco. Sebagai penutup pada segmen kali ini, saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda mengingat beberapa kosakata pada video tutorial kali ini. Dan jika Anda memiliki seputar pertanyaan yang berkenaan dengan video tutorial kali ini, silahkan Anda bisa mengajukan pertanyaan tersebut ke alamat email kami di neuropolyglotsystem@gmail.com, atau mungkin Anda ingin mengetahui seputar informasi ataupun artikel ataupun video-video yang kita upload, Anda bisa langsung saja silahkan berkunjung di akun sosial media kami, yaitu di Neuropolyglot System. Saya ulangi, untuk Facebooknya atau fanpage-nya di Neuropolyglot System, atau di Twitter kami. Di Twitter kami yaitu @kursuspolyglot. Saya ulangi, @kursuspolyglot. Baik sahabat Polyglot, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan kita akan ketemu kembali untuk tahapan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat bersama Neuropolyglot System.